Herman sekarang nih, kita harus siap melihat prosesnya itu mungkin tidak simsalabim. Oke. Tapi kita harus menunggu progresnya itu secara bertahap, Ya. dan kita harus memberi dia waktu, memberi dia ruang untuk mengembangkan konsepnya, filosofinya. Kita uji paling dekat itu nanti Piala Asia 2017. Berarti karir Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini, langsung geger. Bocoran 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia era John Herdman. Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini, langsung geger. Bocoran 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia era John Herdman. Nomor 3, tolak mentah-mentah tawaran negara peserta Piala Dunia 2026 demi bisa bela timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, John Herdman akhirnya menjatuhkan pilihan ke timnas Indonesia di tengah ketertarikan dari Jamaika dan Honduras. Keputusan pelatih asal Inggris itu bukan tanpa pertimbangan matang, karena ia melihat Indonesia sebagai tanah subur untuk mencetak sejarah baru di sepak bola internasional. Dari visi besar hingga faktor emosional, inilah 3 faktanya. Fakta pertama, Indonesia dinilai siap melangkah ke level dunia. John Herdman melihat timnas Indonesia berada di titik yang tepat untuk melakukan lompatan besar. Dalam konferensi pers perkenalan resminya di Jakarta, ia menegaskan bahwa pilihannya didasari keyakinan terhadap kesiapan negara ini, baik dari sisi pemain, federasi, hingga atmosfer sepak bolanya. Ia menilai Indonesia bukan sekedar punya potensi, tetapi sudah memiliki fondasi untuk bersaing di level tertinggi. Karier saya sejauh ini perihal membangun, bekerja dengan federasi yang punya semangat dan visi untuk membawa negara ke tempat yang belum pernah dijamah, kata John Herdman. Ia menambahkan bahwa dari semua yang ia dengar dan baca, masyarakat Indonesia sudah siap dan tidak ada alasan untuk menunda target besar. Menurutnya, dengan pemain kapabilitas dan profesionalitas yang ada saat ini, adalah waktunya timnas Indonesia meloloskan diri ke Piala Dunia. Fakta kedua, pengalaman CONCACAF jadi modal sekaligus alasan. Sebelum menerima pinangan Indonesia, John Herdman memiliki peluang besar tampil di Piala Dunia 2026 bersama Jamaika yang akan bermain di playoff antar konfederasi. Namun, justru pengalaman panjangnya di kawasan CONCACAF membuatnya ingin mencari tantangan berbeda. Ia pernah bekerja dan sukses di Kanada, sehingga merasa telah menuntaskan misinya di zona tersebut. Saya pernah bekerja di CONCACAF, saya punya pengalaman di sana, ujar Herdman. Ia kemudian membandingkan dengan Indonesia yang memiliki populasi sekitar 280 juta penduduk, dengan mayoritas mencintai sepak bola. Bagi Herdman, kecintaan masif terhadap sepak bola ini adalah kekuatan besar yang jarang dimiliki negara lain. Ia ingin berada di Indonesia saat negara ini melangkah ke tahap selanjutnya dalam sejarah sepak bola. Fakta ketiga, misi pribadi, mengulang sejarah bersama Garuda. Keputusan melatih timnas Indonesia juga syarat misi personal. Saat menangani Kanada, Herdman sukses menorehkan sejarah dengan membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Kini, ia datang dengan ambisi serupa bersama skuad Garuda. Saya sebelumnya berada di Kanada ketika saya mengambil langkah baik itu tim laki-laki maupun perempuan, dan saya ingin berada di sini, kata Herdman. Ia menegaskan bahwa misinya bukan sekedar memperbaiki peringkat atau target jangka pendek. Setiap hari ketika saya terbangun, hal yang saya pikirkan selain keluarga saya adalah meloloskan tim ini ke Piala Dunia. Tutupnya dengan penuh keyakinan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia.
tiket Piala Dunia 2030 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bagi John Herdman, Timnas Indonesia bukan pilihan aman, melainkan pilihan berani. Di balik keputusan tersebut tersimpan keyakinan bahwa sejarah besar hanya bisa lahir dari keberanian mengambil tantangan terbesar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa keputusan John Herdman lebih didorong oleh visi jangka panjang ketimbang sekedar peluang instan tampil di Piala Dunia. Memilih Indonesia di saat Jamaika menawarkan jalur yang lebih dekat ke turnamen terbesar dunia, menegaskan bahwa ia melihat sepak bola bukan hanya soal hasil cepat, tetapi tentang proses membangun fondasi yang berkelanjutan. Ini adalah tipe keputusan yang biasanya diambil pelatih yang percaya diri pada kapasitas dirinya dan lingkungan yang akan ia bangun. Dari sudut pandang Timnas Indonesia, kehadiran Herdman menjadi sinyal kuat bahwa proyek sepak bola nasional mulai dipandang serius oleh pelaku sepak bola global. Pengalaman membawa Kanada menembus Piala Dunia memberi harapan realistis bahwa mimpi besar bukan sekedar retorika. Namun, harapan ini juga datang bersama tuntutan karena publik Indonesia dikenal sangat antusias sekaligus kritis terhadap hasil. Secara keseluruhan, situasi ini adalah momentum penting yang tidak boleh terbuang. Jika visi federasi konsisten dan dukungan publik tetap rasional, keputusan Herdman bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Sebaliknya, tanpa kesabaran dan kesinambungan, proyek ambisi besar ini beresiko terhenti di tengah jalan. Perjalanan besar selalu dimulai dari keyakinan untuk berani bermimpi lebih tinggi dari biasanya. Keputusan memilih jalan yang menantang bukan tanda nekat, tetapi bukti kepercayaan pada potensi yang ada. Dalam setiap proses membangun akan ada keraguan, tekanan, dan rintangan. Namun justru di sanalah karakter ditempa dan sejarah ditulis. Untuk semua yang terlibat, ini adalah saatnya bersatu, mempercayai proses dan bekerja dengan konsistensi. Hasil besar tidak lahir dalam semalam, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan dengan disiplin setiap hari. Selama ada visi yang jelas, kerja keras yang jujur, dan dukungan yang saling menguatkan, tidak ada mimpi yang terlalu jauh untuk dicapai. Masuki era baru bersama John Herdman, Erick Thohir serukan dukungan penuh untuk Garuda. Sebuah babak baru sepak bola Indonesia resmi dimulai dengan diperkenalkannya John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan momentum ini bukan sekedar pergantian pelatih, melainkan titik awal transformasi besar yang membutuhkan dukungan kolektif dari seluruh ekosistem sepak bola nasional. Dari visi jangka panjang hingga agenda padat Timnas sepanjang 2026, inilah 3 faktanya. Fakta pertama, era baru dimulai dengan seruan menghargai proses. Peresmian John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia menjadi simbol dimulainya era baru sepak bola tanah air. Dalam prosesi yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menekankan bahwa keberhasilan Timnas tidak bisa dicapai secara instan. Ia meminta semua pihak, mulai dari pemain, official hingga supporter untuk bersatu dan menghargai setiap proses pembentukan tim. Saya mengharapkan dukungan maksimal dari para pemain, pengurus, dan juga pecinta sepak bola nasional yang mau menghargai proses pembentukan Timnas agar makin kompetitif, ujar Erick Thohir di Jakarta Selasa 13 Januari 2026. Menurutnya, aura positif yang dibawa Herdman harus dijaga bersama agar visi besar yang dibangun tidak terhambat ekspektasi berlebihan. Erick juga menyebut sambutan hangat dari publik dan media menjadi modal penting untuk memulai perjalanan panjang ini. Fakta kedua, visi besar Herdman diyakini cocok dengan arah PSSI. Erick Thohir secara terbuka menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas John Herdman yang berpengalaman membawa Kanada ke level dunia. Ia menilai pelatih asal Inggris itu memiliki visi jelas dan pendekatan modern yang sejalan dengan rencana besar PSSI membangun timnas yang berkelanjutan dan kompetitif di level internasional. Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru ditangani pelatih seperti John Herdman, ujar Erick Thohir. Kepercayaan itu diperkuat dengan kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan 2 tahun. Herdman tidak hanya menangani tim senior tetapi juga timnas U23 agar terjadi kesinambungan prestasi antar kelompok usia. Fakta ketiga, agenda pada timnas 2026 jadi ujian awal Herdman. Tahun 2026 langsung menjadi panggung ujian bagi John Herdman.
Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Setelah itu agenda berlanjut dengan FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta ditutup Piala AFF 2026 yang dimulai 25 Juli 2026. Rangkaian kompetisi tersebut akan menjadi tolok ukur awal sejauh mana filosofi dan metode Hartman bisa diterapkan dalam waktu relatif singkat. Dengan kalender yang padat dan ekspektasi publik yang tinggi, Hartman dituntut mampu menyeimbangkan eksperimen taktik dengan tuntutan hasil. Dukungan penuh yang diserukan Erick Thohir pun menjadi kunci agar timnas Indonesia bisa melangkah mantap di era baru ini. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan penting antara harapan besar dan kebutuhan akan kesabaran. Masuknya John Hartman membawa optimisme yang wajar mengingat rekam jejaknya di level internasional. Namun tantangan terbesarnya justru ada pada bagaimana ekosistem sepak bola nasional mampu mengelola ekspektasi publik. Dukungan penuh yang diserukan Erick Thohir terasa relevan karena tanpa kesatuan visi, perubahan sebesar apapun akan sulit berakar. Di sisi lain, agenda padat timnas sepanjang 2026 bisa menjadi pisau bermata dua. Jika dikelola dengan tepat, kalender kompetisi itu akan mempercepat adaptasi pemain terhadap filosofi baru. Namun jika hasil instan dijadikan satu-satunya tolok ukur, proses pembangunan bisa terganggu. Karena itu, momen ini seharusnya dimaknai sebagai fase belajar dan pembentukan karakter tim, bukan sekedar berburu weng kemenangan cepat. Pada akhirnya, era baru ini memberi harapan bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi berjalan tanpa arah. Dengan kepemimpinan PSSI yang tegas dan pelatih yang punya visi jelas, fondasi sudah diletakkan. Tinggal bagaimana semua pihak konsisten memberi ruang bagi proses agar Garuda benar-benar terbang lebih tinggi dalam jangka panjang. Jangan pernah ragu pada proses yang sedang dijalani. Perubahan besar memang tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tetapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membentuk fondasi yang kuat. Sepak bola Indonesia sedang belajar berdiri lebih tegak, dan setiap dukungan, kesabaran, dan kepercayaan adalah bahan bakar agar perubahan itu benar-benar hidup. Ingat bahwa tim hebat tidak lahir dari jalan yang mudah. Kekalahan, kritik, dan keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Selama arah sudah jelas dan tujuan tetap dijaga, hasil akan datang pada waktunya. Tetap percaya, tetap bersatu, dan terus dorong Garuda dengan keyakinan bahwa kerja keras hari ini adalah kemenangan besar di masa depan. Ambisi sangat mantap. John Hartman, setiap pagi saya terpikir bawa Indonesia ke Piala Dunia. Ambisi besar menyelimuti awal perjalanan John Hartman bersama timnas Indonesia. Pelatih anyar skuad Garuda itu datang dengan mimpi yang sederhana namun menantang, membawa Indonesia menembus panggung tertinggi sepak bola dunia. Dalam perkenalan resminya di Jakarta, Hartman berbicara tentang komitmen, tekanan, dan proses panjang yang harus dilalui. Di balik pernyataan itu tersimpan arah besar yang ingin ia bangun. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, mimpi yang selalu hadir setiap pagi. John Hartman tidak menyembunyikan ambisinya sejak hari pertama. Ia mengaku setiap kali bangun tidur, pikirannya langsung tertuju pada satu tujuan besar, membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bagi Hartman, mimpi itu bukan sekadar slogan, melainkan dorongan personal yang membuatnya menerima tantangan melatih Indonesia. Setiap hari saya terbangun. Setiap kali saya terbangun dari kasur, hal yang saya pikirkan selain keluarga saya untuk bisa meloloskan tim ini ke Piala Dunia, kata Hartman. Pernyataan itu menggambarkan betapa kuatnya motivasi sang pelatih yang sebelumnya sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Fakta kedua, belajar dari proses panjang Kanada. Hartman menegaskan bahwa jalan menuju Piala Dunia tidak pernah instan. Ia menggunakan pengalaman Kanada sebagai cermin bagi Indonesia. Kesuksesan tim berlogo daun maple tidak datang dalam semalam, melainkan melalui proses panjang penuh kesabaran, konsistensi, dan keberanian mengambil langkah besar. Saya akan mengatakan kepada para fans bahwa lolos ke Piala Dunia itu tidak bisa terjadi dalam satu malam. Itu membutuhkan 36 tahun untuk Kanada bisa melangkah ke sana. Untuk Indonesia, mereka mengambil langkah yang besar terakhir ini. Dan kita harus melangkah ke tahap selanjutnya. Dan kita akan melakukannya, ujar Hartman. Ia juga menekankan bahwa tekanan justru menjadi energi untuk mengarahkan tim menuju momen bersejarah bagi negara. Fakta ketiga, membangun fondasi dari dalam dan luar negeri. Selain mimpi besar, Hartman sudah mulai bekerja secara konkret. Ia menandatangani kontrak 2 tahun bersama PSSI dengan opsi perpanjangan.
dan langsung menjalin komunikasi dengan pemain inti, kapten, serta pemain senior. Fokus awalnya bukan soal Piala Dunia, melainkan membangun kedekatan dan pemahaman karakter pemain. Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri, kata Hartman. Ia juga berencana mengunjungi Eropa untuk melihat langsung lingkungan latihan pemain, serta mencari potensi tambahan. Di sisi lain, Hartman menaruh prioritas besar pada keterlibatan staf lokal, analis, dan sport sciences sebagai bagian penting dari fondasi Timnas Indonesia ke depan. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Timnas Indonesia bersama John Hartman terasa sebagai momentum yang penuh harapan, namun juga syarat ujian. Di satu sisi, kehadiran pelatih dengan rekam jejak membawa Kanada ke Piala Dunia memberi suntikan optimisme yang nyata bagi publik sepak bola nasional. Ucapan Hartman yang menempatkan mimpi Piala Dunia sebagai pikiran pertama setiap pagi menunjukkan komitmen personal yang jarang diungkapkan secara gamblang oleh pelatih asing sebelumnya. Namun di sisi lain, ekspektasi publik berpotensi menjadi beban besar bila tidak diimbangi dengan pemahaman bahwa proses membutuhkan waktu. Hartman sendiri sudah memberi sinyal bahwa jalan menuju Piala Dunia bukan jalan pintas. Itu penting agar euforia tidak berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru mengganggu stabilitas tim. Langkah Hartman yang lebih dulu membangun komunikasi dengan pemain serta membuka ruang besar bagi staf lokal juga patut diapresiasi. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa sepak bola Indonesia memiliki konteks budaya dan karakter tersendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode dari luar. Jika konsistensi dan kesabaran bisa dijaga oleh semua pihak, pelatih, pemain, federasi, dan supporter, maka situasi ini layak dilihat sebagai awal fase baru Timnas Indonesia, bukan sekadar pergantian pelatih semata. Juventus bidik kiper Timnas Indonesia Emil Audero siap pulang ke Turin pada musim panas 2026. Isu kepulangan Emil Audero ke Juventus mulai menguat seiring rencana besar si Nyonya Tua merombak sektor penjaga gawang. Klub raksasa Italia itu tengah bersiap mencari pengganti Mattia Perin yang diprediksi angkat kaki pada bursa transfer musim panas 2026. Di tengah kebutuhan tersebut, nama Audero mencuat sebagai kandidat kuat, bukan hanya karena statusnya sebagai kiper Timnas Indonesia, tetapi juga karena performanya yang konsisten bersama Cremonese musim ini. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Kematangan Emil Audero teruji bersama Cremonese. Performa Emil Audero bersama Cremonese menjadi fondasi utama ketertarikan Juventus. Kiper berdarah Indonesia itu tampil sebagai figur penting di bawah Mister, terutama dalam laga-laga krusial Serie A 2025-2026. Salah satu penampilan yang paling menyita perhatian terjadi saat Cremonese menundukkan Bologna dengan skor 3-1 pada pekan ke-13. Dalam pertandingan tersebut, Audero tidak hanya sigap dalam menghalau peluang lawan, tetapi juga berani mengambil peran aktif dalam membangun serangan balik. Keberanian Audero membaca permainan menjadi nilai tambah tersendiri. Meski akurasi umpan pendeknya tercatat hanya sekitar 30%, ia mampu menutupi kekurangan itu dengan distribusi bola jarak jauh yang efektif. 5 kali lemparan cepat ke area tengah lapangan berhasil menciptakan transisi serangan yang membahayakan lawan. Gaya bermain inilah yang disebut-sebut selaras dengan kebutuhan Juventus yang ingin menambah dimensi baru dalam fase build-up dari lini belakang. Fakta 2. Produk akademi yang menguntungkan secara regulasi. Selain kualitas teknis, faktor non-teknis juga membuat Audero unggul dibanding kandidat lain. Juventus sempat mempertimbangkan kiper Lecce, Waldimiro Falcone sebagai alternatif penjaga gawang kedua. Namun, status Audero sebagai lulusan Akademi Juventus memberi keuntungan signifikan dalam hal kuota pemain, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Pengalaman Audero yang pernah tumbuh di lingkungan Juventus membuat proses adaptasi diyakini akan berjalan lebih cepat. Ia memahami kultur klub, tekanan di Allianz Stadium, serta tuntutan tinggi yang melekat pada seragam hitam putih. Bagi manajemen, memulangkan mantan pemain binaan sendiri dinilai sebagai solusi ideal yang menggabungkan kualitas, efisiensi, dan kesinambungan proyek jangka panjang. Fakta 3. Suksesor Mattia Perin dan pelapis ideal di Gregorio. Jika transfer ini terrealisasi pada musim panas 2026, Emil Audero diproyeksikan mengisi peran strategis sebagai kiper kedua Juventus. Ia akan bersaing sekaligus menjadi pelapis utama bagi Mikel Di Gregorio yang kini dipercaya sebagai kiper nomor 1.
Skema ini sekaligus menandai berakhirnya era Mattia Perim yang kini telah berusia 33 tahun dan disebut hampir pasti meninggalkan klub. Langkah Juventus membidik Audero mencerminkan pendekatan realistis namun visioner. Klub tidak sekedar mencari pengganti, tetapi sosok yang siap berkontribusi langsung sekaligus memahami identitas Juventus. Bagi Audero sendiri, peluang kembali ke Turin bisa menjadi babak penting dalam karyernya, sekaligus membuka lembaran baru bagi kiprah pemain timnas Indonesia di panggung elit sepak bola Eropa. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah yang cukup logis dari Juventus, baik dari sisi teknis maupun strategi jangka panjang. Emil Audero bukan sekedar opsi darurat, melainkan profil yang masuk akal untuk mengisi kebutuhan spesifik klub. Ia sudah mengenal lingkungan Juventus, berasal dengan tekanan Serie A, dan kini datang dengan bekal jam terbang yang lebih matang dibanding periode pertamanya di Turin. Dari sudut pandang Juventus, memulangkan Audero juga mencerminkan pendekatan yang lebih efisien. Alih-alih mencari nama baru dengan biaya besar dan resiko adaptasi, Juventus memilih pemain yang sudah teruji di Liga, memahami kultur klub dan menguntungkan secara regulasi. Ini penting bagi klub yang sedang berusaha menyeimbangkan performa olahraga dan stabilitas finansial. Bagi Emil Audero sendiri, situasi ini bisa menjadi momentum penting. Meski kemungkinan besar berstatus kiper kedua, peran tersebut tetap krusial dalam tim besar seperti Juventus. Rotasi di kompetisi domestik dan Eropa membuka peluang baginya untuk tampil dan membuktikan kualitas. Jika mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin Audero justru menjadi pesaing serius di bawah Mistar. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga memberi dampak simbolis bagi sepak bola Indonesia. Ketertarikan klub sebesar Juventus terhadap kiper timnas Indonesia menunjukkan bahwa pemain berdarah Indonesia kini mulai dipandang relevan di level elit Eropa. Bukan sekedar cerita kebanggaan, tetapi sinyal bahwa kualitas dan profesionalisme pemain Indonesia semakin mendapat pengakuan di panggung internasional. Situasi ini adalah pengingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Emil Audero tidak instan berada di titik ini. Ia pernah dilepas, berpindah klub, bekerja dalam senyap, lalu membiarkan performa berbicara. Ketika kesempatan datang, itu bukan keberuntungan semata, melainkan buah dari konsistensi dan ketekunan yang panjang. Bagi siapapun yang sedang berjuang, kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua pintu terbuka di awal. Ada fase ketika kita harus keluar, belajar, jatuh dan menguat di tempat lain sebelum kembali dengan versi diri yang lebih matang. Yang terpenting adalah terus berkembang, meski sorotan tidak selalu mengarah. Jangan takut memulai dari peran kecil atau posisi kedua. Di level tertinggi, setiap peran punya arti. Yang membedakan adalah kesiapan saat kesempatan datang. Terus jaga disiplin, rendah hati dan kepercayaan pada proses. Ketika waktu itu datang, kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Exco PSSI Hertman akan wawancara pelatih lokal untuk asisten timnas. Penunjukan John Hertman sebagai pelatih timnas Indonesia langsung diikuti langkah penting dalam pembentukan tim kepelatihan. PSSI memastikan Hertman akan terlibat langsung menyeleksi asisten pelatih lokal, sebuah proses yang diharapkan membuka ruang lebih besar bagi pelatih dalam negeri sekaligus membangun fondasi tim nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, seleksi asisten lokal di tangan Hertman. PSSI melalui Badan Tim Nasional BTN dan Direktur Teknik Timnas Indonesia Alexander Zuirs akan menyiapkan sejumlah nama pelatih lokal untuk diajukan kepada John Hertman. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih asal Kanada tersebut yang akan melakukan wawancara langsung. Anggota Exco PSSI Sumarji menegaskan mekanisme ini sengaja dibuat agar Hertman benar-benar mengenal calon asistennya. Jadi, BTN bersama-sama dengan Dirtek, kalau ada saran itu sama-sama kita sampaikan ke John, kata Sumarji di Jakarta Selasa 13 Januari. Setelah itu, baru John nanti interview dari beberapa nama itu. Terserah John nanti siapa yang dipilih yang layak untuk mendampingi dia untuk asisten lokal. Fakta kedua, tidak ada kuota asisten yang dibatasi. Dalam proses pembentukan tim pelatih, PSSI tidak menetapkan jumlah pasti asisten pelatih lokal. Hertman diberi kebebasan penuh untuk menentukan kebutuhan sesuai konsep dan gaya kepelatihannya, selama bertujuan membentuk tim yang solid. Sumarji, yang juga menjabat sebagai Ketua BTN PSSI, menyebut komunikasi lanjutan akan segera dilakukan. Setelah ini, saya akan bicara ke dia. Dia minta berapa asisten lokal, nanti akan saya sampaikan, ujarnya. Fleksibilitas ini menjadi sinyal bahwa PSSI ingin memberi ruang kerja maksimal bagi Hertman tanpa terlalu banyak intervensi teknis. Fakta ketiga,
belajar dari era sebelumnya. Keputusan melibatkan pelatih lokal secara serius tak lepas dari evaluasi masa lalu. PSSI tak ingin mengulang pengalaman di era Patrick Kluivert ketika tidak ada asisten pelatih lokal yang benar-benar diberdayakan di timnas Indonesia. Saat itu, Kluivert sempat mewawancarai sejumlah pelatih lokal, namun tidak satupun dianggap memenuhi kriteria. Akhirnya, hanya pelatih fisik Sophie Imam yang dilibatkan, itu pun sebagai pendamping pelatih fisik utama asing. Intinya, pokoknya kami ingin menyajikan semua pelatih-pelatih kita itu ke John, supaya nanti John sendiri yang interview, itu yang lebih baik, kata Sumarji. Harapannya kali ini pelatih lokal tak sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam perjalanan baru timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perubahan pendekatan yang cukup sehat dalam pengelolaan timnas Indonesia. Memberikan kewenangan langsung kepada John Hartman untuk mewawancarai dan memilih asisten pelatih lokal adalah langkah yang logis, karena hubungan kerja di ruang ganti dan lapangan tidak bisa dipaksakan secara struktural. Pelatih kepala harus merasa cocok secara visi dan komunikasi dengan tim pendukungnya agar program berjalan efektif. Di sisi lain, keputusan PSSI untuk tetap mendorong pemanfaatan pelatih lokal patut diapresiasi. Ini menandakan ada kesadaran bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak bisa hanya bergantung pada figur asing. Keterlibatan pelatih lokal sebagai asisten memberi ruang transfer ilmu, pengalaman, dan standar kerja internasional yang selama ini kerap terputus. Namun, tantangannya juga besar. Pelatih lokal yang diajukan harus benar-benar siap secara kompetensi mental dan profesionalisme agar tidak terulang cerita masa lalu ketika mereka dianggap belum layak. Proses wawancara ini seharusnya menjadi momentum pembuktian bahwa pelatih Indonesia mampu beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern, bukan sekedar dipilih karena kewarganegaraan. Jika proses ini berjalan jujur dan terbuka, situasi ini berpotensi menjadi titik awal hubungan yang lebih setara antara pelatih asing dan pelatih lokal, bukan hanya demi kepentingan jangka pendek timnas, tetapi juga sebagai investasi penting bagi masa depan kepelatihan sepak bola Indonesia. Situasi ini adalah kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Bagi pelatih lokal, ini bukan sekedar proses seleksi, tetapi panggung untuk menunjukkan kualitas, karakter, dan keberanian bersaing di level tertinggi. Jangan melihat wawancara dengan rasa minder, tetapi jadikan itu ruang pembuktian bahwa pelatih Indonesia punya pengetahuan, disiplin, dan visi yang layak berjalan sejajar dengan standar dunia. Bagi PSSI dan sepak bola nasional, ini adalah momen untuk tumbuh bersama. Kepercayaan yang diberikan harus dibalas dengan kerja keras, keterbukaan belajar, dan profesionalisme tanpa kompromi. Proses ini mungkin tidak langsung sempurna, tetapi setiap langkah maju akan mempercepat jarak menuju tim nasional yang kuat dan berkarakter. Dan bagi timnas Indonesia, harapan selalu lahir dari keberanian mencoba hal baru. Ketika pelatih asing dan lokal bisa berjalan berdampingan dengan tujuan yang sama, maka mimpi besar bukan lagi menjadi wacana. Terus bergerak, terus belajar, dan jangan ragu bermimpi tinggi, karena masa depan sepak bola Indonesia sedang dibentuk hari ini.